Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Salah satu dimensi ajaran agama yang mulia, agama kita yang agung, agama Islam yang merupakan agama yang satu-satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Maka salah satu dimensi ajaran Islam, agama kita, adalah perintah untuk masuk ke dalam Islam secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Duhai orang-orang yang beriman, firman Allah, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Jadi bukan sepotong-sepotong, tapi perintah Allah adalah kafah, secara sempurna, secara menyeluruh. Ulama menjelaskan maksud daripada ayat ini adalah kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk mempelajari. Masuk ke dalam Islam adalah mempelajari, menggali, membaca dan memperdalami bukan hanya satu dua dimensi ajaran Islam, tetapi semua ajaran-ajaran Islam. Kafah, masuk ke dalam Islam secara totalitas, secara menyeluruh. Maka bicara Islam, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, tentu tidak hanya bicara sholat. Bicara Islam tidak hanya bicara haji. Bicara Islam bukan hanya bicara nikah, bukan hanya bicara wudu, tetapi bicara Islam, membahas Islam, juga ada ranah sosial. Bahkan ada ranah politik. Politik yang dimaksud adalah politik yang tentu politik santun. Politik atau siasat cara yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Bukan politik atau siasat yang menghalalkan segala cara. Tetapi politik yang menempuh cara-cara yang mulia, cara-cara yang baik untuk mencapai tujuan. Itulah politik Islam. Islam juga mengajarkan ranah itu. Bahkan ranah jual beli, bisnis, tentu jual beli yang diajarkan oleh syariat kita, oleh agama kita, agama Islam. Bahkan yang termasuk dimensi Islam, dimensi ajaran agama kita, agama Islam, juga bagaimana kita menjaga jiwa sesama, nyawa saudara kita, nyawa manusia, jiwa sesama, jiwa kita juga, diri kita juga. Dan masih banyak lagi, saya kira ya, masih banyak lagi ajaran-ajaran Islam yang tentu tidak semua kita bisa kuasai, tidak semua kita bisa fahami. Oleh karena itu, berkaitan dengan apa yang kita alami, apa yang kita hadapi akhir-akhir ini, satu wabah atau satu penyakit yang bernama Corona atau COVID-19 yang akhir-akhir ini gencar dan ditakuti oleh banyak manusia, bahkan semua manusia di dunia, membahas, membicarakan ya sehari-hari kita akhir-akhir ini tidak lepas dari membicara virus ya, wabah atau penyakit yang sudah menjangkit di dunia. Ini bukan hanya penyakit ini ya, wabah atau virus ini tidak hanya masalah 1-2 negara, tidak hanya masalah kita di Indonesia, tetapi ini terjangkit 200-an lebih negara. Nah, jadi ini masalah dunia. Wabah yang terjangkit ini adalah masalah
dunia, bukan masalah 1, 2, atau 3 negara. Maka kaitannya dengan satu wabah kemudian dibenturkan dengan hukum, atau berkaitan dengan hukum ibadah. Bagaimana kita kemudian menjalankan ibadah sesuai dengan aturan Islam, maka saya kira ketika kita belum paham tentang hukum yang berkaitan dengan ada wabah yang kita rasakan, yang kita alami saat ini, ketika kita belum paham mengenai hukumnya, maka saya kira kita harus serahkan kepada ahlinya, kepada ulama yang menjelaskan hukum, yang memberikan penjelasan atau fatwa tentang bagaimana kita menjalankan ibadah sesuai dengan aturan agama. Karena dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahla dzikri. Fas'alu ahla dzikri. Ahla dzikri ini seorang ulama menjelaskan maksudnya adalah ulama. Ahla dzikri itu adalah ulama, ahli di bidang hukum agama. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Tanya kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Maka kalau bicara ahli kan masing-masing punya ahli. Ada ahli medis, tentu dari sisi kesehatan kita tanya kepada ahli medis. Ada masalah aturan, mungkin pemerintah. Masalah hitung-hitungan, ada ahli matematika umpamanya. Masalah hukum agama, bagaimana menjalankan atau menjaga ibadah kita tetap berjalan dengan baik, ya sesuai dengan prosedur hukum agama, hukum Islam, aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam Islam berdasarkan penjelasan para ulama. Tentu ada ulamanya, ada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini katanya di dalam Al-Quran yang kita imani. Dan Islam ini bukan milik kita semata-mata, bukan milik kita, bukan milik nenek moyang kita. Tetapi Islam ini adalah wahyu dari Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW untuk kita amalkan. Jadi untuk kita amalkan ajaran Islam ini, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, untuk kita amalkan. Jadi agama Islam bukan milik kita, maksudnya bukan kita yang mengatur-ngatur hukum, bukan kita yang menentukan hukum, bukan kita yang menjelaskan hukum sekehendak kita, sekemauan kita, sekeinginan kita, sehobi kita. Tetapi Islam ini ada ahlinya, ada ulamanya, ada ahli di bidang hukum Islam. Maka kita harus menghargai dan kita harus menghormati para ulama. Banyak juga, kalau boleh saya mengatakan, banyak kita dengar istilah-istilah, kita sekarang ini sudah dikafirkan katanya, kita sekarang ini sudah dikristenisasi, sudah diajak untuk mengikuti Dajjal. Bahkan kata-kata Dajjal sempat saya dengar. Ini Dajjal, semua ditutup, kita tidak dikasih beribadah, kita dilarang untuk beribadah. Siapa yang melarang ibadah? Mungkin kalau Dajjal itu melarang kita beribadah. Bahkan Dajjal itu menyuruh kita keluar dari agama Islam, menyuruh kita menyembah dirinya. Tetapi siapa yang melarang kita beribadah? Tidak ada. Siapa yang menyuruh kita untuk menyembah seseorang? Tidak ada.
Justru ulama menjelaskan, memberikan fatwa, beserta pemerintah menjalankan aturan, menjalankan tugasnya, tanggung jawabnya sebagai pemerintah untuk menjaga keamanan semua rakyat, semua masyarakat. Bukan hanya ini masalah keselamatan jiwa 1-2 manusia atau ratusan ribuan manusia, tetapi ini bicara masalah keselamatan jiwa, keamanan jiwa yang berpotensi untuk mengancam jiwa manusia, ratusan juta manusia di Indonesia khususnya. Bahkan ini masalah dunia. Di Indonesia bukan hanya kita bicara 100 orang, 200 orang, 1 juta orang, 2 juta orang, tetapi ratusan juta orang di Indonesia. Maka pemerintah tentu punya tanggung jawab, punya hak, punya tugas untuk bagaimana menjaga kita semua sehingga aman, jiwa kita aman. Maka ulama memberikan kemudahan hukum sebenarnya, tidak ada yang melarang, tetapi memberikan penjelasan, memberikan fatwa, kemudahan di dalam beribadah. Juga kita ingat ketika kita belajar, dulu sering kita dengar, kalau kita belajar fikih itu kan, kalau kita tidak bisa sholat dengan berdiri, bisa dengan duduk. Kalau tidak bisa berdiri saat itu, tidak bisa duduk, bisa dengan berbaring. Nah, jadi sesuai dengan kemampuan kita. Tidak bisa kita pergi haji, mungkin kendala duit, belum ada rezeki, belum ada uang. Allah tidak memaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa. Sesuai dengan kesanggupan kita. Karena kita ini adalah manusia. Allah tahu yang menciptakan manusia. Kita ini adalah punya terbatas. Punya keterbatasan kemampuan. Maka Allah tidak memaksa kecuali sesuai dengan kesanggupan dan kondisi kita saat itu. Tidak ada yang melarang ibadah. Ya, tapi diberikan kemudahan. Untuk sementara, kalau kita tidak bisa beribadah dengan normal seperti biasanya, bisa beribadah di rumah. Kalau memang seperti ini kondisinya. Beribadah di rumah, beraktivitas di rumah, baca Al-Quran di rumah. Yang penting jangan kita di tempat yang berkerumun, ramai. Nanti bisa kita mengancam jiwa diri kita, juga jiwa sesama. Ibadah jalan terus, tidak ada yang melarang. Tetap kita beribadah, tetapi sesuai dengan sikon dan kondisi dunia atau tempat kita saat ini. Nah, jadi kalau ulama sudah mengatakan demikian, maka kita harus menghormati fatwa mereka. Cuman yang saya herankan, ketika ada wabah seperti ini kemudian berkaitan dengan hukum, banyak juga ulama dadakan. Mendadak semua bisa jadi ulama, semua bisa berfatwa menentukan hukum. Ini hukumnya, ini hukumnya. Kita kafir kalau tidak melaksanakan Jumat 3 kali. Nah, yang ngomong seperti itu, banyak juga kita lihat orang yang tidak tahu alif bengkok doang dan ketahuan. Enggak mengetahuan alif lurus. Aran tak marbutoh doang dan ketahuan. Ngaji dan tahu. Lamun ngaji lebih tun salah, bahkan dia tahu ngaji sama sekali sudah bisa berfatwa. Sudah bisa seakan-akan lebih pandai daripada ulama. Cara ngomongnya, cara ucapan sikapnya itu seakan-akan lebih hebat, lebih cerdas, lebih pintar daripada ahlinya. Padahal ayat Al-Quran yang kita imani mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kalau kita mengatakan tidak menghargai ulama, terus di mana fungsi ayat ini? Fungsi ayat yang mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Masa kita lebih hebat daripada Allah yang Maha tahu? Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Justru kita mengkritisinya. Justru kita menolak ayat itu dengan sikap kita tidak menghormati ahlinya. Ada ahli medis, ada ulama
Banyak ulama, baru kita hafal 10-20 hadis sudah seolah-olah lebih pandai daripada banyak di kalangan ulama yang menghafal ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu hadis beserta tafsir Al-Quran, ada asbabun nuzul, asbabun nuzul, wurudnya dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau saya pribadi, kalau ada yang ucapannya itu, sikapnya itu ya seakan-akan lebih pandai, merasa diri lebih benar, lebih pandai daripada ahlinya. Kalau kita tidak menghargai, apalagi menghargai ulama, saya takutnya itu, kalau saya pribadi, jangan-jangan di dalam diri kita ada sifat setan. Karena mohon maaf, setan itu dilaknat oleh Allah, dikutuk, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin di pandangan pengikutnya setan itu mulia, tetapi sesungguhnya setan itu hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak menghargai Nabi Adam sebagai ciptaan Allah yang baru. Dia merasa lebih tua daripada Nabi Adam. Dia merasa lebih senior, lebih berpengalaman. Nah, saya diciptakan dari api, katanya Nabi Adam, katanya setan di dalam Al-Quran. Sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Saya lebih hebat daripada Nabi Adam, katanya setan. Jadi merasa lebih benar, merasa lebih pandai daripada yang lain. Tidak menghormati Nabi Adam sebagai ciptaan Allah. Aba wastakbar. Setan justru bangga dengan dirinya, sombong dengan dirinya. Maka itulah sebabnya para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama juga, dan orang-orang soleh, orang-orang yang mulia memiliki sifat tawadhu, sifat rendah hati. Selalu menjelaskan Islam dengan baik, dengan slow, dengan santai, dengan selalu bertawajuh, merenung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka memiliki sifat tawadhu, sifat rendah hati? Nah, tidak merasa dirinya paling benar, karena mereka faham bahwa sifatnya setan itu adalah sifat sombong. Maka sifat sombong lawan daripada sifat tawadhu. Melawan sifat sombong itu dengan sifat rendah hati. Sifat rendah hati adalah karakter para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang soleh. Dan sifat sombong itu adalah sifat atau karakter Fir'aun, Namrud, Qarun, dan orang-orang yang sombong lainnya. Itu adalah sifat setan, sifat merasa diri paling benar daripada yang lain. Nah, jadi Islam ini bukan kita mencari pembenaran, tetapi kita bagaimana berusaha untuk mencari kebenaran. Pernah saya mendengar ada seorang ulama mengatakan di dalam satu majelis, satu ceramah, saya pernah mendengarnya mengatakan, jangan kita remehkan ulama, jangan kita sepelekan ulama, karena memang di dalam Al-Quran ada ayat, ya, ada ayat-ayat yang menyinggung, yang menjelaskan tentang kelebihan ulama. Misalnya di dalam Al-Quran, Al-Quran yang kita imani. Bahkan kalau kita tidak beriman kepada Al-Quran, khawatirnya kita, jangan-jangan kita kafir juga begitu. Karena salah satu rukun iman itu kan kita disuruh untuk percaya kepada Al-Quran. Maka Al-Quran sekarang yang kita percayai itu, yang kita imani itu mengatakan bahwa banyak ayat, atau ada ayat begitu, ada ayat yang membahas tentang kelebihan ulama. Misalnya ada ayat yang mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya ulama yang takut kepada Allah, firman Allah dari hamba-hambanya. Hanya ulama yang takut. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya ulama yang takut kepada Allah. Kenapa Allah mengatakan hanya ulama yang takut kepada Allah? Apakah kita tidak masuk menjadi orang yang takut atau termasuk orang-orang yang takut kepada Allah?
Tapi justru dalam ayat ini, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya ulama yang takut kepada Allah, firman Allah dari hamba-hambanya, dari hamba-hamba yang ada. Kenapa Allah menyebut hanya ulama yang takut? Karena ulama yang menghabiskan waktunya untuk merenung setiap detik, ya, untuk merenung, untuk mempelajari, untuk memperdalami ajaran-ajaran agama Allah, yaitu agama Islam. Ulama yang beribadah berdasarkan ilmu, berdasarkan aturan, berdasarkan hukum, berdasarkan panduan dan prosedur yang ada di dalam hukum Islam. Kenapa Allah juga menyebut ulama takut kepada Allah? Biar kita sebagai umatnya, biar kita sebagai pengikutnya, sebagai jamaahnya, tetap berada di garis para ulama. Tetap kita menghormati penjelasan-penjelasan dan petuah-petuah para ulama, sehingga kita masuk di lingkaran para ulama. Karena ulama yang takut kepada Allah, ulama yang menggali ajaran-ajaran Islam ini, maka kita mengaji kepada ulama, kita menuntut ilmu kepada ulama, karena mereka yang menggali ilmu itu. Juga di dalam hadis misalnya, banyak hadis-hadis yang menjelaskan kelebihan ulama, bahwa ulama itu dihormati, dimuliakan oleh Allah, maka hormatilah ulama, kata Nabi. Bahkan dalam hadis yang lain misalnya kita baca, al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Jadi kalau sudah Nabi Rasulullah, Nabi kita yang kita baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita baca salawat untuk Nabi. Kalau Nabi sudah mengatakan ulama adalah pewaris Nabi, maka kita mau bilang apa? Nabi sudah wafat, Nabi sudah tidak ada, yang ada adalah ulama sebagai pewaris beliau. Maka tentu kita sebagai umat harus menghormati dan bertanya kepada ulama yang merupakan warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi sendiri yang mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Jadi satu-satunya adalah ulama yang bisa menjelaskan hukum ini secara utuh, hukum Islam secara komprehensif, sehingga kita harus menghormati dan memuliakan para ulama. Jadi saya kira mari kita menghormati ahlinya. Jangan kita seakan-akan lebih pandai daripada mereka. Kalau kita belum paham satu perkara, satu kasus, satu persoalan di dalam bidang hukum yang dibenturkan dengan satu persoalan, misalnya ada satu wabah, ada satu penyakit, kemudian bagaimana kita menjalankan ibadah dengan baik, tentu ada ahlinya, ada panduannya. Maka insya Allah tidak kurang nilai ibadah kita, ya, yang kita lakukan saat ini dengan dengan ibadah yang kita lakukan sebelum ada wabah. Mungkin kita terbiasa untuk ibadah di masjid, tetapi saya kira tidak kurang nilai pahalanya dengan beribadah di rumah, karena kita juga berada di dalam aturan-aturan atau prosedur. Karena Islam itu juga hadir, ya, bukan hanya untuk menuntut kita berhenti pada satu dua macam ibadah, tetapi bagaimana kita menjalankan aturan, prosedur hukum yang ada. Nah, mungkin ini sekedar pandangan saya, juga mohon dikoreksi. Wallahu a'lam. Juga ada yang mengatakan jangan kita percaya kepada ulama sekarang, ulama TV. Nah, ulama sekarang, ulama TV itu ulama duit katanya, berfatwa karena uang. Nah, jadi saya kira kalau boleh saya menjawab, ucapan seperti itu tidak elok. Tidak boleh kita mengkaitkan antara ulama dan uang dalam fatwa ini. Dalam fatwa yang kita sudah terima, yang sudah kita dengar berkaitan dengan virus ini, tidak boleh kita kaitkan ulama dengan uang. Karena ulama itu adalah profesi atau jabatan yang langsung diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan Allah sendiri yang mengatakan kelebihan ulama. Nabi juga menjelaskan kelebihan ulama. Bahkan
ulama itu adalah pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Nah, kalau masalah uang itu adalah hal yang berbeda. Itu saya kira adalah salah satu wasilah, salah satu sarana untuk mengembangkan Islam. Bahkan kita butuh uang untuk membeli, untuk memiliki Al-Quran, untuk memiliki kitab-kitab Islam, sehingga kita punya banyak khazanah keilmuan atau banyak ilmu untuk memahami dan menguasai Al-Quran dan hadis. Nah, kalau ada yang mengatakan atau mengkaitkan ulama dengan uang di dalam fatwa, di dalam menjelaskan hukum, mengatakan karena ulama itu adalah karena uang memberikan fatwa seperti ini. Kalau ada yang mengatakan demikian, lalu kalau boleh saya bertanya, ulama yang mana yang Anda anggap? Ulama yang mana? Ustaz yang mana? Kiai yang mana? Tuan guru yang mana yang anggap, yang Anda yakini tidak butuh dengan uang? Nah, kita saja kalau bicara uang itu adalah tidak bisa kita pisah dengan uang. Karena uang itu adalah salah satu kebutuhan kita untuk menafkahi diri kita, keluarga kita. Dengan uang kita bisa membangun masjid. Dengan uang kita bisa pergi haji. Dengan uang kita bisa beli kendaraan. Dengan uang kita bisa membangun majelis, madrasah. Dengan uang kita bisa mengembangkan Islam ini seluas-luasnya. Maka saya kira tidak ada kaitannya satu profesi, jabatan dengan uang dalam hal kita menggali Islam. Nah, karena masalah uang itu kan kembali kepada niat kita masing-masing. Tidak bisa kita bongkar niat seseorang, kita buka hati seseorang. Apalagi kita bongkar hati ulama, apakah karena uang atau tidak di dalam menyampaikan atau mengeluarkan fatwa. Itu adalah yang mengatakan karena uang, berfatwa, berceramah karena uang. Nah, itu saya kira adalah pandangan atau ucapan yang salah, ya, memaksa diri namanya untuk menyelam ke dalam niat seseorang itu. Jangan-jangan kita, ya, hati kita yang mungkin tidak bersih, tidak suci, ya, kalau kita berani mempunis hati seseorang itu begini niatnya karena uang. Nah, itu masalah hati, masalah niat, dan uang itu sangatlah penting. Kalau kita mengatakan seperti itu, ulama yang mana yang tidak butuh uang? Mana ulama Anda yang tidak perlu makan, tidak butuh uang? Tidak ada. Ada misalnya, kalau kita menganggap ada guru kita, ada tokoh kita misalnya, atau ada ulama kita yang kita anggap tanpa uang di dalam berceramah, tanpa uang di dalam menjelaskan Islam, dia ikhlas tanpa uang, tetapi faham satu dua ilmu, faham tauhid saja, faham tawakal saja, hidup mati di tangan Tuhan. Itu saja yang dia fahami. Tapi dia lupa ada ajaran-ajaran yang lain, ajaran Allah yang tidak hanya pada titik itu saja. Dan saya kira tidak ada orang yang bisa pisah dengan uang. Nah, karena uang itu adalah salah satu alat, bukan tujuan kita, tapi sarana untuk kita beribadah, untuk kita mengembangkan Islam. Dengan uang kita bisa membangun segala macam. Dengan uang kita bisa beli sayur secara sederhananya. Dengan uang kita bisa beli baju, beli pakaian untuk menutup aurat. Itu kembali kepada niat. Jadi saya kira salah besar kalau kita kemudian mengkaitkan ulama dengan uang, karena uang di dalam fatwa ini. Karena suatu hal yang berbeda antara ulama dengan uang.
Jadi saya kira jangan kita berambisi, ya, bernafsu di dalam beribadah. Karena di dalam beribadah itu jangan kita pakai ambisi kita, pakai nafsu kita, semangat kita saja, tanpa kemudian kita memiliki panduan aturan yang ada. Karena Islam itu hadir untuk mengatur. Agama itu adalah aturan, mengatur dalam semua aspek kehidupan manusia. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam.